Ya? Tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya, apa? Kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan untuk gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi ini siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hayu saya tanya pendapat dulu. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Surya Paloh mengatakan siap menjadi oposisi begitu. Kabarnya begitu, ketika Pak Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi secara tiba-tiba begitu kan. Ternyata masih banyak ya dari beberapa data yang muncul begitu kan ya. Dari informasi-informasi dari bisik-bisikan dari dari teman-teman begitu kan ya, apakah ini benar atau tidak? Ternyata ya mereka menanyakan bagaimana dengan 01 begitu kan, 03 dan sebagainya begitu. Ternyata mereka cukup menjadi perhatian, cukup panik ya seorang Jokowi di situ begitu. Lihat saja ya, Surya Paloh instruksikan kader Nasdem di DPR wajib ikuti hak angket. Nah, kalau sudah mengikuti hak angket semua kan bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi di situ begitu kan, ada nuansa nuansa yang kemudian mereka takut dan panik begitu kan ya, karena hari ini yang dipertontonkan kepada publik di situ begitu bahwa Pak Surya Paloh siap menjadi oposisi begitu kan, dan bahkan tegas Pak Surya Paloh tegaskan siap menjadi oposisi begitu. Ini menarik begitu, bayangkan begitu seorang Surya Paloh menjadi oposisi, saya kira kekuatannya sangat luar biasa begitu kan. Dan kenapa Jokowi itu ya memanggil Pak Surya Paloh secara tiba-tiba begitu, karena 01 itu sudah mengunci Pak Surya Paloh, tidak bisa lalu kemudian ya bergabung kepada Pak Prabowo begitu kan nantinya begitu. Walaupun sebetulnya begitu kan ya yang dilihat di situ begitu kan ya, begitu takutnya seorang Jokowi begitu ya, sampai-sampai mau diajak gabung begitu katanya begitu ya, muncul narasi-narasi itu. Tapi saya sampai hari ini menjadi cukup perhatian begitu kan. Sampai hari ini saya memperhatikan betul bagaimana ya Pak Surya Paloh yang kemudian siap beroposisi di situ bukan malah menerima terkait dengan apa yang diomongkan dengan Jokowi, malah justru ya Jokowi gagal melobi Surya Paloh begitu kan. Itu menarik di situ begitu. Jadi masyarakat harus berpikirnya di situ begitu. Kenapa tidak memanggil misalnya PKB ya? Kenapa tidak memanggil misalnya PDIP begitu kan? Kenapa kok Partai Nasdem yang dipanggil, Pak Surya Paloh yang dipanggil begitu kan? Jadi itu sudah kelihatan kalau Partai Nasdem gabung kepada koalisi Prabowo Gibran, mereka jelas PDIP kocar-kacir begitu di situ begitu kan. Tidak punya kekuatan apapun. Karena kekuatan apapun itu ketika PDIP dengan Nasdem, PKB dan PKS itu menjadi satu. Nah, kekuatan disitulah bisa mengalahkan istana di situ. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di DPR juga kuat, ya satu sisi begitu kan, ya itu kuatnya luar biasa begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan, ya Pak Surya Paloh mengatakan ini hak angket ya. Ini hak angket mendukung apa yang inisiasi oleh PDIP di situ begitu kan. Siapa di belakang mereka? Jadi nampaknya sekarang sudah banyak kebocoran yang terjadi selama ini begitu kan ya. Itu sudah diprediksi begitu kan. Ya cobalah Partai Nasdem menjadi oposisi selama 5 tahun, bagaimana dampaknya. Nah, di situ kita lihat begitu kan. Rupanya Pak Jokowi tidak mau begitu kan ya. Saya beberapa mendengar dari video-video yang dibocor alus Tempo begitu kan. Ternyata Jokowi ingin merangkul semua begitu kan, seperti kabinet Pak Jokowi dulu begitu. Tapi nampaknya
ya 01 itu sudah dikunci di situ begitu kan ya, Pak Surya Paloh tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan, sehingga apa yang terjadi harus mengikuti konstituen mereka, harus mengikuti para kader mereka. Sehingga yang terjadi selama ini banyak nuansa-nuansa politik begitu kan ya. Sehingga ucapan-ucapan Pak Surya Paloh bisa saja benar begitu kan ya. Kita lihat saja ya. Dan bahkan yang paling menarik begitu kan di situ adalah ketika ya Pak Surya Paloh mengatakan inilah ada Anies Baswedan yang ditunjukkan di situ begitu kan ya. Saya masih belum tayang ya, sudah saya membuat bagaimana kabarnya Anies Baswedan kalau memang gagal menjadi presiden ya, dari netizen hanya saya menyimpulkan bahwa ini akan sebentar lagi akan ada pilgub ya. Terus ya karena memang ada pilgub maka semua orang ya, semua partai mulai dari PKS, PKB, Nasdem, PDIP dan P3 kabarnya kalau mereka bersatu seluruh Indonesia untuk mengantisipasi 2029 agar si Gibran tidak maju sebagai capres ya, capres di situ. Dari 5 oposisi ini begitu kan ya, kabarnya apakah ini benar atau tidak begitu kan, akan menjadi satu untuk membangun bagaimana ya setidaknya ada kepala daerah atau gubernur di situ yang kemudian oposisinya itu aja. Apakah benar seperti itu? Karena ini masih muncul spekulasi begitu kan ya. Saya menyimpulkan bahwa saya rasa terlalu dini untuk membicarakan itu, tapi nampaknya pikirannya sudah seperti itu begitu kan. Karena ini kaitannya dengan politik begitu kan ya. Jadi bukan tidak mungkin pertarungan nanti adalah Ridwan Kamil versus dengan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Bisa saja terjadi begitu kan ya. Ya nampaknya kita lihat saja nanti begitu kan, karena cukup menjadi perhatian PKS itu menang ternyata di DKI Jakarta begitu kan, dan bahkan suara Anies Baswedan di DKI Jakarta sangat tinggi di situ. Nah, dengan adanya nuansa politik tadi begitu kan, apa artinya masyarakat bisa memahami hal-hal itu begitu. Tapi saya masih terlalu dini lah begitu, masih berpikiran bahwa ya bagaimana dengan Pilpres ini begitu, karena dengan hak angket ya, dengan sengketa dan sebagainya, fakta-fakta faktual yang ada selama ini masih didorong baik dari PDIP, baik dari Nasdem, PKB, PKS dan P3 begitu kan. Walaupun kabarnya begitu kan ya, ada satu koalisi koalisi dari 01 dan 03, ada salah satu partai yang ingin katanya bergabung kepada koalisi Prabowo nantinya. Nggak tahu siapa mereka begitu kan. Tapi yang jelas menurut saya pribadi hal yang biasa begitu kan, mau berspekulasi apapun begitu. Tapi nampaknya sekarang ini kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Anies Baswedan dan Caimin ini begitu mesra begitu. Jangan-jangan yang menjadi gubernur dan wakil gubernur jangan-jangan Anies Baswedan dan Caimin. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Jadi banyak, dan bahkan ini menjadi trending topik ya, dukung hak angket di situ begitu ya. Ya kalau memang hak angket ini akan menjadi dorongan di situ, bukan tidak mungkin ya, dengan adanya situasi politik seperti itu akan semakin rumit begitu kan seorang Prabowo di situ begitu kan ya, untuk melangkah di pemerintahan. Karena nampaknya kalau hanya itu aja yang mendukung, ya artinya kan masih kecil begitu kan suara-suara kekuatan mereka begitu, power yang ada di masyarakat begitu kan. Begitu banyak ya, kita lihat saja televisi yang muncul hari ini begitu kan ya. Pasti yang dibicarakan itu adalah hak angket. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.